Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 838 sampai dengan 840. Aku kagum akan banyaknya penghinaan dan penderitaan yang harus ditanggung oleh imam itu dalam kaitan dengan seluruh masalah ini. Ini mengacu kepada penderitaan dan penistaan yang dialami oleh Pastor Michael Soposko dalam usahanya untuk menyebarluaskan devosi kepada kerahiman ilahi dan mendirikan suatu kongregasi baru. Suster Faustina menerima pengetahuan batin tentang penderitaan ini dan menulisnya dalam surat kepada Pastor Soposko. Aku menyaksikan pada saat-saat khusus dan aku mendukungnya dengan doa-doa yang tidak pantas. Hanya Allah yang dapat memberikan keberanian sebesar itu kepada seseorang. Kalau tidak, orang pasti sudah menyerah. Tetapi aku melihat dengan penuh sukacita bahwa semua penderitaan ini membuat Allah semakin dimuliakan. Tuhan memiliki sedikit jiwa seperti itu. Oh Allah yang kekal dan tak terbatas, Engkau akan membeberkan usaha jiwa-jiwa yang gigih itu, sebab bumi membalas usaha mereka dengan kebencian dan sikap tidak tahu terima kasih. Jiwa-jiwa seperti itu tidak memiliki sahabat. Mereka sendirian. Dalam kesendiriannya ini, mereka memperoleh kekuatan. Mereka menimba kekuatan mereka hanya dari Allah. Dengan kerendahan hati, tetapi juga dengan keberanian, mereka berdiri teguh menghadapi semua badai yang menerpa mereka. Laksana pohon jati yang menjulang tinggi, mereka tak tergoyahkan. Dan dalam hal ini, hanya ada satu rahasia, bahwa dari Allah lah mereka menimba kekuatan. Dan apapun juga yang mereka perlukan, mereka miliki baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang-orang lain. Mereka tidak hanya memikul beban mereka sendiri, tetapi juga tahu bagaimana memikul beban orang-orang lain dan bahkan mampu memikulnya. Mereka laksana tiang-tiang lampu di sepanjang jalan Allah. Mereka sendiri hidup dalam terang itu dan memancarkan terangnya atas orang-orang lain. Mereka sendiri berada di ketinggian dan tahu bagaimana menunjukkan jalan kepada orang-orang yang berada di tempat yang lebih rendah, kepada orang-orang yang berada di tempat yang lebih rendah, dan membantu mereka mencapai ketinggian itu. Oh Yesusku, Engkau tahu bahwa aku kurang pandai menulis dengan baik, dan di atas semua itu, aku bahkan tidak memiliki pena yang baik. Seringkali pena itu begitu jelek, sehingga untuk menyusun kalimat, aku harus menulis huruf demi huruf. Dan ini belum semua. Aku juga mengalami kesulitan dalam menjaga agar hal-hal yang sudah aku tulis tidak dibaca oleh para suster. Dan sangat sering aku harus menutup buku catatanku setiap beberapa menit untuk mendengarkan dengan sabar cerita seseorang. Dan kemudian waktu yang aku sisihkan untuk menulis telah lewat. Dan apabila aku menutup buku catatan secara mendadak, maka tintanya lengket. Aku menulis dengan izin pada superiorku dan atas perintah bapak pengakuanku. Ini adalah hal yang aneh,
Kadang-kadang aku dapat menulis dengan sangat baik, tetapi pada waktu-waktu lain aku hampir tidak dapat membaca tulisanku sendiri. 23 Desember 1936. Aku meluangkan hari ini bersama Bunda Allah dan mempersiapkan diriku untuk perayaan meriah kedatangan Tuhan Yesus. Bunda Allah mengajariku tentang kehidupan batin jiwaku bersama Yesus, khususnya dalam komuni kudus. Hanyalah di alam abadi kita akan mengetahui misteri agung yang dihasilkan oleh komuni kudus dalam diri kita. Sungguh saat-saat yang berharga dalam hidupku. Yesus, Engkau andalanku.